Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi bikum maratan ukhra wa insyaallah fi hadha sabah sanuwasil darsana min babi ma'rifati alamatil i'rab. Qad darasna alamatur rafi. Idan al-an nuwasil ماذا سندرس؟ وللنسب 5 علامات صحيح؟ نعم. طيب اقرأ. وللنسب 5 علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنسب في 3 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فأما الألف فتكون علامة للنسب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنسب في جمع المؤنث السالم. فأما الياء فتكون علامة للنسب في التثنية والجمع. فأما حذف النون فيكون علامة للنسب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Ya, habis itu terjemahin dulu. Terjemahin. Dan untuk nasab, ada 5 tanda. Untuk nasab ada 5 tanda. Fathah, alif, dan kasrah, dan ya, dan penghapusan nun. Membuang nun. Membuang nun. Adapun fathah menjadi tandanya, jadi tanda bagi nasab, menjadi tanda bagi nasab dalam 3 tempat. Ya, 3 tempat. Di isim mufrad, terus jamak taksir, dan fi'il mudhari. Jika kemasukan amil nasab. Jika memasukkan amil nasab padanya dan belum bersambung. Tidak bersambung dengan akhirat sesuatu. Dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Dan adapun alif menjadi tanda nasab di asmaul khamsah. Contohnya, aku melihat bapakmu, dan aku melihat saudaramu, dan apa yang semisalnya. Dan sedangkan kasrah menjadi tanda alamat bagi nasab di jamak muannas salim. Dan adapun ya menjadi alamat, menjadi tanda nasab di tasniyah dan jamak. Dan adapun pembuangan nun menjadi tanda nasab di af'al khamsah yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Ya, baik. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala walin nasbi 5 alamatin. Walin nasbi 5 alamatin. Barang-barang aja. Wawnya apa namanya nih? Waw istinaf ya, karena udah nggak ada hubungannya sama kalimat sebelumnya. Ini namanya waw istinaf. Lin nasbi jar majrur sebagai khabar muqaddam. 5 mubtada muakhar. Alamatin mudhafun ilaihi ya. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u hasfun nuni. Al-fathatu jadi apa? Badal. Ini namanya badal apa? Ba'di minal kul ya. Dari mana? Kalau badal itu pakai min ya. Berarti badal min khamsu marfu'un. Wal alifu ini al-waw harfatin, al alifu matufun ala al-fathatu. Al kasratu, al ya'u sama hasfu semuanya sama. Al-waw harfatin setelahnya matufun ala al-fathatu marfu'un. An-nuni mudhafun ilaihi majrurun. Taib. Fa amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Fa amma fa'anya harfatwin, ammanya harfu syartin wa tafsilin ya. Harfu syartin wa tafsilin. Al-fathatu jadi mubtada. Fa-nya fa apa namanya?
harful jawab ya. Karena setiap ada huruf syarat pasti ada huruf jawab. Kan amma huruf syarat ya. Maka harful jawab takunu fi'il mudhari naqis ya. Takunu itu i'rabnya fi'lun mudhari'un naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya. Mana isimnya? Isimnya mana? Yang jadi tanda siapa? Fathah kan? Berarti wasmuha ta'udu ala fathah. Aslinya fatakunul fathatu alamatan linasbi gitu ya. Cuma karena fathahnya udah disebutin di belakang, ngapain sebutin lagi, udah nggak perlu. Boros kata nanti. Jadi isimnya takunu balik ke fathah. Alamatan khobaru takunu mansubun. Linasbi jar majrur fi salasati jar majrur mawadi'a. Kenapa nggak mawadi? Karena ghairu munsharif ya. Kenapa di ghairu munsharif? Sighah mental jumu' ya. Mufradnya apa? Mufradnya maudi ya. Maudi. Jadi mawadi. Ya. Bisa ya. Fil ismil mufradi ini jar majrur, al mufradi jadi naat ya. Wa jami taksir al-wafatin jami ma'tufun ala ismi at-taksiri mudhafun ilaihi wal fi'li ma'tuf ke ismi lagi al-mudhari'i apa? Kalau mudhaf nggak boleh al. Ini sama-sama al berarti naat ya. Al-mudhari'i naat dari al-fi'li. Idza dzarfiyah syartiyah. Dakhala fi'lun madin alaihi jar majrur nasibun fa'ilnya. Fa'il dari mana? Dakhala wa lam yattasil al wawu harfu atfin lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yattasil fi'lun mudhari'un majzumun bilam bi akhiri jar majrur haknya mudhafun ilaihi syai'un fa'ilun ya. Baik, kita bahas dulu. Jadi kata musannif nasab itu punya 5 tanda. Fathah, alif, kasrah ya dan hadfun nun. Berarti tanda aslinya yang mana? Fathah ya. Jadi fathah adalah al-alama al-asliyah. Sementara alif, kasrah ya dan membuang nun ini namanya al-alama al-fara'iyah. Nantinya dalam mengi'rab kalau kita mendapati tanda cabang, kita pakainya niyabah. Misal kita bikin kalimat ra'aitu muslimaini. Itu cara ngirapnya muslimaini jadi apa? Maf'ul bi kan? Kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu musanna. Jadi kita jelaskan kenapa dia niyabah, karena dia musanna. Sementara musanna adalah tanda far'i bukan tanda asli. Itu dia. Taib. Apa saja yang ketika fathah, yang ketika mansub tandanya fathah ada 3 ya. Famal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawdi'a. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad kalau mansub tandanya fathah. Contohnya apa? Ra'aitu aliyan, ra'aitu fatimata. Ini mufrad. Mansubnya dengan fathah. Yang kedua jamak taksir. Ra'aitu rijala. Ya. Ra'aitu rijala, ra'aitu tullaba. Maka karena jamak taksir maksudnya dengan fathah. Yang ketiga fi'il mudhari tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama apa? Idza dakhala alaihi nasibun. Kalau kemasukan amil yang menasabkan. Karena kalau nggak ada amil nasabnya, apa yang terjadi? Kalau nggak ada amil nasabnya, kembali ke hukum asalnya apa? Marfu ya. Misalnya yadhabu zaidun. Itu nggak bisa kita katakan yadhaba zaidun. Bisa jadi yadhaba kalau ada nasib penasabnya, misalnya kasilan ya. Lan yadhaba zaidun atau uridu an adhaba ilal maktabati. Jadi syaratnya fi'il mudhari mansub dengan fathah ya kalau ada yang menasabkannya. Yang kedua walam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari'nya yang enggak nyambung dengan apapun. Karena kalau nyambung dengan alif nun waw nun ya nun namanya apa? Al-afal khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan apa? Hasbun nun ya.
Nasabnya dengan membuang nun. Misalnya al-muslimani yadhabani ilal masjidi. Kalau kita tambahkan lan, ya misalnya al-kafirani lan yadhaba ilal masjidi. Nah, dia mansubnya dengan buang nun, bukan dengan fathah. Ya, taib. Jadi syaratnya fi'il mudhari yang ada amil nasabnya. Yang kedua, harus yang lam yattasil bi akhir syai'un. Berarti yang domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ya, huwa, hiya, anta, ana, nahnu itu fi'il-fi'il yang tidak bersambung dengan apapun. Taib. Ini yang pertama fathah. Kemudian yang kedua, wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma syabah dzalika. Yang kedua, tanda nasab adalah alif. Apa yang ketika nasab tandanya alif cuma satu, yaitu isim yang 5 ya. Isim yang 5 kalau mansub dia dengan alif. Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa da ilmin. Itu isim yang 5. Kemudian yang ketiga kasrah, dan ini yang aneh ya. Kita lagi bahas tanda nasab yang aslinya fathah, dia malah kasrah. Aneh kan? Ya. Ini aneh. Kita lagi bahas nasab yang fathah, dia malah kasrah. Makanya cuma satu ya. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salimi. Cuma jamak muannas salim yang ketika nasab tandanya kasrah. Contohnya ra'aitul muslimati, ra'aitul mudarrisati, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wa ammal yaw fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Ya menjadi tanda bagi nasab pada musanna dan jamak. Jamak apa nih? Jamak mudzakkar salim. Tapi kenapa beliau tidak menyebutkan fit tasniyati wa jam'il mudzakkar salimi? Kenapa kira-kira? Mumtaz. Karena jamak taksir sama muannas salim udah disebutkan sebelumnya, berarti ya tinggal sisanya jamak mudzakkar salim ya. Jadi yang ketika nasab tandanya ya ada dua, musanna dan jamak mudzakkar salim. Contohnya misalnya ra'aitul muslimaini, ra'aitul muslimina ya. Uhibbul muslimaini, uhibbul muslimina. Nah itu contoh ya jamak mudzakkar salim yang mansub dia dengannya. Yang terakhir wa amma hasfun nuni fayakunu. Nah, kenapa ini fayakunu? Kan tadi fatakunu, fatakunu, fatakunu. Yang tadi huruf semua, ini bukan huruf. Kembali ke hadfu. Hah? Mana fi'il? Emang hasfu fi'il? Kembali ke hadfu. Apa jawabannya? Karena kalau nama huruf dia muannas. Jadi alif, waw, ya, nun, sin itu nama huruf kan? Ejaan kan? Dia dihukumi muannas. Tapi kalau hasfu kan masdar kan? Masdar dari hazafa, yahzifu, hazfan. Hazfu itu ya mudzakkar kan? Makanya fayakunu. Ya, itu jawabannya kenapa dia fayakunu. Dulu waktu belajar bingung juga nih kenapa fayakunu. Tapi Anda kan nggak berani nanya. Tadi jadi pahamnya ya lama-lama paham juga, oh iya ya. Kan hasfu mah masdar. Kalau yang lain kan ejaan dari huruf. Ejaan dari huruf itu muannas. Karena kan nama, semua nama itu muannas ya. Mau nama orang, selain nama orang ya, nama tempat itu semuanya dihukumi muannas. Makanya nama huruf juga dihukumi muannas ya. Kalau nama manusia kan tergantung laki-laki atau perempuan. Taib. Kalau yang ketika nasab buang nun hanya satu ya. Fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni. Yaitu pada fi'il yang 5 yang ketika rafa dia dengan subutun nun. Jadi ada istilah hasfun nun, ada istilah subutun nun. Ya, contohnya misalnya at-talibani yadhabani ilal madrasati. Ini kalau kita mau ngi'rab yadhabani gimana ngi'rabnya? Yadhabani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi. Jangan bilang alif ya. Jangan dibilang nun, tapi bilangnya subutun nun ya. Nanti ketika ada lan, at-talibani lan yadhaba ilal madrasati, ngirabnya yadhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi hasfun nuni. Nah ini dia cara ngirab fi'il alfa khamsah yang mansub. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Ya. Wa ma hudifan nunu gitu. Iya.
Pertanyaannya kenapa nggak pakai fi'il majhul? Justru jadi repot ya, karena kalau setelah amma itu isim. Bukan maksudnya dia nama istilahnya. Istilahnya bukan hadfun nun gitu ya, tapi hudifan nun ya. Iya, karena hukum asalnya itu lebih mudah membuat kalimat dengan isim dibandingkan dengan fi'il ya. Karena kalau pakai fi'il itu kayak kenapa istilahnya hadfun nun enggak hudifan nunu? Karena emang lebih mudah pakai isim. Kalau isim kan tinggal mubtada khobar gitu kan. Kalau kita pakai fi'il repot. Contohnya kayak gini ya. Misalnya kita mau bikin kalimat menuntut ilmu itu wajib. Lebih mudah mana bikin kalimatnya? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah simple. Thalabul ilmi faridatun. Coba kalau jumlah fi'liyah gimana? Apa? Terus gimana? Kita mau ngomong menuntut ilmu itu wajib. Pakai jumlah fi'liyah, mikir kan? Mikir gak? Mikir, makanya masdar itu diantara kegunaannya adalah kalau kita ingin membuat kalimat yang maknanya makna fi'il tapi nggak mau pakai fi'il, karena kita nggak butuh pelakunya. Thalabul ilmi faridatun. Karena kalau pakai fi'il paling apa jadinya? Paling man thalaba gitu ya. Man thalaba ilman faqat apa gitu kan? Ya, jadi lebih mudah menggunakan isim dalam membentuk kalimat daripada menggunakan fi'il. Kalau pada makna yang kita inginkan makna secara umum tanpa menyebutkan pelakunya. Kayak birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maknanya mana fi'il kan? Tapi kan kalau fi'il, kalau kita bisa pakai barro, ada fa'ilnya, ada maf'ul binya. Repot kan? Gitu ya. Jadi menggunakan masdar itu mengefisienkan kalimat ya. Karena kalau masdar itu mananya dapat mana fi'il, tapi dia nggak perlu mencari fa'ilnya apa, maf'ul binya apa. Menghemat kata ya. Nah, ada lagi? Kayaknya Ahmad mau nanya? Enggak? Kan ada lagi pertanyaannya? Baik, lanjut. Berarti sekarang apa? Oleh khafdi ya? Kasih itunya. Mic-nya. Walil khafdi thalathatu. Biasanya kalau baca kitab tuh qala al-mu'allif rahimahullah taala, kita doain mu'allifnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala. Iyalah, ini tahun berapa ini? Rahimahullah taala betul. Deketin. Walil khafdi thalathatu alamatin. Emang salah satu? Salah satu. Salah itu. Salah. Salah su. Walil khafdi thalathu alamatin. الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم Simain dulu. Dan untuk khafat ada tiga ini ciri-cirinya. Yang pertama kasroh, yang kedua iya, yang ketiga fathah. Maka untuk kasroh menjadi tanda bagi khafat dalam tiga keadaan. Yang pertama tiga tempat. Yang pertama dalam isim yang mufrad, isim mufrad yang bertanwin. Nah, isim mufrad yang bertanwin. Yang kedua jamak taksir yang bertanwin. Yang ketiga jamak muannas salim. Dan ya menjadi alamat bagi khafat dalam tiga tempat. Yang pertama isim yang 5, yang kedua bagi tasniyah musanna, yang ketiga bagi jamak. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi, dan fathah menjadi alamat bagi khafat dalam
dalam isim yang la yansarif, yang tidak bertanwin. Walil jazm, dan bagi yang sukun ala Udah selesai. Hasbuk, cukup. Qala al-mu'allif rahimallahu taala walin nasbi walil khabdi salasu alamatin, dan bagi khopat atau jar ada 3 tanda. Ini i'rabnya gampang ya. Kalau lil istinab lil khabdi jar majrur sebagai khabar muqaddam, salasu mubtada muakhar, alamatin mudhafun ilaih. Kenapa yang benar salasu enggak salah satu? Karena ma'dudnya muannas ya. Ma'dudnya muannas, maka adatnya harus muzakkar. Jadi kan kalau bilangan 3 sampai 10 kayak gitu kan. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas. Ma'dudnya muannas, adatnya muzakkar. Ini karena alamah itu muannas, berarti salasu alamatin. Alamatin sebagai apa i'rabnya? Mudhafun ilaih. Taib. Al kasratu wal ya wal fathatu. Al kasratu badal ya. Badal min salasu marfu'un. Wal ya'u kalau warfatin al ya'u ma'tufun ala al kasratu. Wal fathatu sama, ma'tufun ala al kasratu. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a. Al fa harfu istinab, amma harfu syatin wa tafsilin, al kasratu mubtada. Oh, kita tadi khabarnya belum disebutin ya. Khabarnya mana? Kan kasratu mubtada, khabarnya mana? Jumlah ya. Jumlah dari fatakunu alamatan lil khabdi, itu semuanya jadi khabar. Makanya ngirobnya atau dulu. Alfa harfu jawab, takunu fil mudhari nakis, isimnya balik ke al kasratu, alamatan sebagai khabarnya takunu, lil khabdi jar majrur. Nah, besok kita katakan wal jumlatu minal fi'li wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Itu cara ngi'rab kalau khabarnya ghairu mufrad. Ini khabarnya ghairu mufrad kan? Khabarnya kalimat kan? Jadi kita katakan wal jumlatu minal fi'li wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ya. Itu cara ngi'rabnya. Fi salasati mawadi'ah, fi salasati jar majrur, mawadi'ah mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya fathah. Karena ini sebagai ghairu munsharif. Nah, fil ismil mufradi al munsarifi. Kenapa di sini dikatakan al munsharif? Padahal waktu kita lagi bahas rafah sama nasab cuma dibilang fil mufradi wa jami' taksiri. Kalau sini ditambahin fil ismil mufradi al munsarifi wajah mitaksiril munsarifi. Kenapa perlu ada tambahan itu? Padahal di rafat nasab nggak ada tambahan al munsarif. Padahal sama-sama munsarif. Karena apa? jar khusus isim. Jar khusus isim. Terus kenapa kalau isim? Apa hubungannya sama munsarif? Karena ada isim mufrad yang ghairu munsarif. Ada jamak taksir yang ghairu munsarif. Yang tanda nasabnya, yang tanda jarnya bukan kasrah tapi fathah. Makanya perlu ditegaskan bahwa yang ketika jar tandanya kasrah adalah isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif. Karena ada isim mufrad yang ghairu munsharif. Contohnya apa? Tomatimun mah munsharif. Antum repot amat. Nama orang aja. Ya, Ibrahimu kan mufrad kan? Satu orang kan? Dia ghairu munsharif ya. Tomatimun itu munsharif ya. Tomatimun, tomat. Kata Syedurman itu ghairu munsharif. Alasannya apa? Di kitabnya juga kan tomatima jadi bukan tomat. Masa? Nih. Oh, insyaallah. Di Arabian ini kayak gitu. Iya. Oh, baru tahu nih. Taib, jazakallah khairan. Taib ya. Jadi semua isim mufrad yang munsharif itu jarnya dengan kasrah. Tapi kalau ghairu munsharif dengan fathah, makanya ditegaskan dengan kata al munsharif ya. Taib. Contohnya misalnya apa? Marartu bi Zaidin, marartu bi Aliyin. Tapi giliran Ahmad, marartu bi Ahmada. Padahal sama-sama mufrad. Bedanya ini ghairu munsharif. Kemudian jamak taksir, misalnya marartu bit tullabi, marartu bir rijali. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Jamak muannas salim ya. Marartu bil muslimati, marartu bit talibati. Nah,
Itu yang pertama ya, yang ketika jar tandanya kasrah. Yang kedua ya. Wa amal ya fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawdi'a. Fil ismil mufradi fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i ya. Yang ketika jar tandanya ya ada 3. Yang pertama isim yang 5. Marartu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa di ilmin. Ini yang pertama. Yang kedua musanna. Musanna juga ketika jar tandanya ya. Marartu bit talibaini. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Marartu bil muslimina. Kemudian yang terakhir wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khabdi fi apa? Fil ismil ladzi la yansarifu. Jadi satu-satunya yang ketika jar tandanya fathah adalah isim ghairu munsharif ya. Misalnya marartu bi Ahmada, marartu bi Maryama, marartu bi Zainaba dan seterusnya. Nah, hal ini akum soal di sini di tanda jar. Tadi yang apa? Yang tanda khufat ya wa fit tasniyah itu tadi apa itu? Apa? Kenapa disebut musanna padahal di sini tasniyah aja? Pertanyaan bagus. Ada istilah tasniyah, ada istilah musanna. Oh iya, istilahnya sama ya. Beda. Tasniyah itu apa? Sama kayak dun dan jar. Enggak, beda. Itu kayak Islam sama Muslim. Tasniyah itu keadaannya, musanna itu isim yang mengalami tasniyah. Kayak i'rab sama mu'rab ya. I'rab itu ya keadaannya bisa berubah-ubah. Kata yang mengalami perubahan namanya mu'rab. Bina itu keadaannya. Kata yang mengalami bina namanya mabni. Itu dia. Maka sebenarnya di beberapa syarah itu dikoreksi. Yang lebih tepat itu bukan tasniyah. Karena tasniyah itu keadaan ya. Yang lebih tepat musanna. Jadi kayak mufrad ya. Bilangnya mufrad kan, bukan ifrad. Karena kan masdarnya ifrad kan. Nah, tasniyah itu masdarnya. Makanya yang lebih tepat memang harusnya fi'il mufradi wal musanna. Ya, kayak gitu. Jadi fi'il musanna wal jam'i. Itu istilahnya lebih tepat. Karena kalau tasniyah itu keadaannya, bukan isim yang mengalami keadaan tersebut ya. Baik, ada lagi? Dan ini keadilan ya. Jadi waktu kita lagi bahas nasab yang tanda aslinya fathah, ada yang kasrah. Nah, di jar dibalas. Ketika kita lagi bahas jar yang tanda aslinya kasrah, ada yang fathah. Adil kan? Adil ya. Jadi demi rasa keadilan dibalas tuh. Jamak salim dibalas sama isim ghairu munsharif ya. Nah, cara ngirapnya itu kalau misalnya kita mengirap maratu bi Ahmada kayak gimana? Al-bawah pujarin Ahmada majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi wa jari al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu itu boleh alismul ladzi la yansharif atau li'annahu ismun ghairu munsharifin. Itu cara ngirab isim ghairu munsharif. Baik, ayo KM baca. Walil jazmi alamatani astagfirullah. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu taala walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahih al-akhir wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun. Ya. Tarjim. Dan untuk jazm ada 2 tanda, yaitu sukun dan pembuangan. Membuang. Pembuangan mah apa? Sampah. Kan masdar. Membuang. Fa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi, dan adapun sukun
menjadi tanda untuk jazm di fi'il mudhari yang sahih akhir, yang akhirnya sahih, yang akhirnya bukan huruf mu'tal. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan, dan untuk membuang, yang membuang menjadi alam tanda untuk jazm di fi'il mudhari yang akhirnya ada huruf illah. Wa fil af'al, dan di huruf, dan di fi'il-fi'il yang rafa'nya bisa batin nun, menetapkan nun. Naam ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala walil jazmi alamatani, dan untuk jazm itu ada dua tanda, as-sukunu wal hasfu, sukun dan membuang. Ini i'rabnya gampang lah ya. Udah lewat semuanya, udah diulang-ulang, jadi enggak usah kita i'rab lagi. Fa amma sukunu fayakunu. Fayakunu ya? Iya, Pak. Kenapa fayakunu? Karena bukan huruf. Ya, karena bukan huruf, dan sukun itu mudzakkar kan. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri, ya. Sukun jadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Ingat ya, ini bukan istilah sorob, ini istilah nahwu. Kan kalau istilah sorob, sahih itu apa? Apa itu fi'il sahih? Fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf illah. Kalau fi'il mu'tal, fi'il yang huruf penyusunnya ada satu atau dua huruf illah. Itu istilah sorob. Ini istilahnya istilah apa? Nahwu apa istilah sorob? Istilah nahwu. Di sini dikatakan fi'il mudhari sahihil akhiri. Fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Paham nggak maksudnya? Kayaknya si Novel bingung. Jadi fi'il itu ada dua ya. Di istilah nahwu fi'il ada dua. Ada fi'il. Ya, ini habis. Ada lagi nggak? Sudah. Fi'il itu ada sahihul akhir, ya. Ada mu'tallul akhir. Jadi bukan fi'il sahih, bukan fi'il mu'tal, tapi fi'il sahih yang sahih akhirnya atau mu'tal akhirnya. Contoh, misalnya wa'ada fi'il mudhari'nya apa? Wa'ada. Ada yu'adu. Antum belum belajar fi'il mu'tal ya? Iya. Pantesan nggak bisa. Wa'ada fi'il mudhari'nya apa? Ya'idu. Oh ya, itu. Wa'ada itu ya'idu. Kalau kita bahas di sorob, wa'ada ya'idu fi'il apa namanya? Fi'il mu'tal kan? Karena mengandung huruf ilat waw. Tapi kalau bahasannya adalah fi'il nahwu, ya'idu ini sahih atau mu'tal akhirnya? Sahih. Karena patokan dalam nahwu bukan huruf penyusunnya, tapi huruf terakhirnya. Paham ya? Jadi jangan bercampur dengan istilahnya sorob. Kalau istilahnya sorob, semua fi'il yang ada huruf ilatnya, mau di depan, fi'il mu'tal misal, mau di tengah, apa namanya kalau tengah? Ajwab. Mau di akhir, apa namanya? Nakis. Itu semuanya fi'il mu'tal namanya. Berarti kesimpulannya kalau menurut versi nahwu sahih akhir, mu'tal akhir itu fi'il mu'tal yang mana? Yang akhirnya mu'tal. Ya, apa namanya? Nakis. Nakis ya. Jadi ini hanya berlaku pada fi'il mu'tal nakis ya. Jadi definisi dari fi'il sahih akhir adalah fi'il yang huruf terakhirnya huruf sahih. Seperti apa? Banyak. Yaktubu, yansuru, yanzuru. Itu kan gak ada huruf ilatnya kan? Maka yaktubu, yansuru, yanzuru, yaghdabu, yashrabu, dan seterusnya. Ini adalah fi'il mu'tal akhirnya. Nah kalau fi'il sahih. Kalau fi'il sahih akhirnya ketika ada huruf jazm apa yang terjadi? Sukun ya. Misalnya yadhabu Zaidun ilal madrasati. Kalau ada lam jadinya lam yadhab Zaidun ilal madrasati. Nah kalau fi'il mu'tal akhir, contohnya apa? Coba antum kasih contoh yang akhirannya wau. Apa? Yad'u. Yang akhirnya ya. Omar, Yarmi. Yarmi. Yang akhirnya alif. Apa? Yardo. Nah, ini baru namanya fi'il mu'tal
akhir karena ada wawunya, ada ya-nya, ada alifnya ya. Jadi fi'il mudhari tandanya sukun kalau dia fi'ilnya adalah fi'il sahihul akhir. Yadhabu Zaidun ilal madrasah, lam yadhab Zaidun ilal madrasah. Tatbukhu Fatimatu fil matbakh, lam tatbukh Fatimatu fil matbakh. Taib. Kemudian kata beliau, wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari mutalil akhiri wa fil af'ali allati rafa bi sabatin nuni. Ada dua ya. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang mutal akhirnya. Kalau fi'il mudhari mutal akhirnya ketika bertemu dengan huruf jazm apa yang terjadi? Membuang nun. Emang ada nunnya? Hadfu harfil illah. Ya. Membuang huruf illah. Contohnya misalnya kita mengatakan lam yad'u al kafiru Allah. Lam yad'u al kafiru Allah. Itu kalau kita i'rab gimana? Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa lam jazmihi hadfu harfil illati. Apa yang dibuang di situ? Wawunya. Makanya tanda jazmnya hadfu harfil illati ya. Begitupun yakhsha sama. Misalnya lam yakhsha al kafiru Allah. Orang kafir enggak takut Allah. Yakhsha fi'il mudhari majzumun bilam wa lam jazmihi hadfu harfil illah. Ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5 yang ketika rafa'nya dengan tetap nun itu dibuang apa? Nunnya, ya. Dibuang nunnya. Misalnya apa? At-tullabu lam yadhabu ilal madrasati. Jadi baik huruf nasab atau huruf jazm, kalau setelahnya fi'il yang 5 sama-sama dibuang nunnya. Jadi nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya antara huruf nasab dengan huruf jazm ketika bertemu dengan fi'il yang 5. Sama-sama apa? Dibuang nunnya. Taib. Assalamualaikum soal? Ya. Soalnya apa? Bukan dari sini. Dari mana? Dari Al-Quran. Nah, Ya. kadang ada yang misalkan Mantap di mic-nya. Iya, kasih biar kedengeran. kadang di Al-Quran tuh ada yang huruf yang kalau dikasih alif lam itu alif lam qamariyah. Terus? Tapi itu apa aslinya kan qamariyah tapi nggak ada alif lamnya juga tasdid, itu ada kaidahnya atau sama? Coba contohnya apa? Biar aneh kebayang. Contohnya apa? Ntar, jangan dicari dulu. Ntar nggak nemu. Apa contohnya? Contohnya ana lupa. Ya. Cari dulu kalau gitu. Kalau udah ketemu, ntar tanya lagi. Anda mau nyari dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya sambil Qaim nyari, mungkin yang lain ada yang mau tanya. Ini intinya nahu loh. Ini dari inti dari ilmu nahu. Ya. Karena kan ketika antum i'rab ya intinya ini kan. Ini tanda ini marfu, tanda rafanya apa? Di surat Al-Baqarah juga ada. Apa tuh? Faman khofa mim musi, itu kan min musi, musinya mimnya tasdid itu kan. Faman khofa min? Faman khofa mim musi. Min musin janafan ya? Min musin janafan. Musinya itu mimnya tasdid kenapa? Min menghadapi kamu musi, min kamu Min kemu mimnya tanpa tasdid. alif lam. Enggak ada alif lam. Bukan aku ini gom ya. Iya, itu kan idgham. Terus herannya di mana? Oh, karena idghamnya. Iya. Oh. Apalagi ya? Iya kalau itu mah idgham. Nggak mungkin kalau misalnya dia ada alnya, kemudian dia Qamariyah tapi dibacanya Syamsiyah, nggak mungkin. Cari sampai ketemu ya. Yang dimaksud yang mana? Yang lain ada yang nanya lagi? Akhwat? Apa? Berarti paham banget ya? Akhwat jarang nanya nih soalnya. Iya udah. Udah jago-jago ya? Wah ini kan nanya karena bingung mau nanya. Iya apa? Perbedaan antara? Ya.
Bagus ya. Di Quran tuh ada ja'ahumul bayinat, ada ja'athumul bayinat. Perbedaannya, ya perbedaannya satu pakai ta, satu nggak pakai ta gitu ya. Tapi kalau penjelasan nahunya adalah kalau fa'il nggak bertemu langsung dengan fi'il itu bebas. Mau disamakan atau tidak disamakan terserah. Ya. Kan ja'a fa'ilnya mana? Al-bayinat kan? Antara fi'il sama fa'il nyambung nggak? Enggak, ditengahin sama domir hum, sama maf'ul bihnya. Kalau kayak gitu ada dua pilihan. Disamakan jenisnya, ja'athumul bayinat, atau tidak perlu disamakan juga nggak apa-apa. Ya. Ja'ahumul bayinat. Begitu pun antum bikin kalimat. Kalau antara fi'il dengan fa'il nggak nyambung, diselak sama maf'ul bih, itu memang ada dua opsi. Disamakan, lebih gampang disamakan biar sesuai sama kaidah. Tapi tidak disamakan boleh ya, karena tidak bertemu langsung. Ya, itu namanya al-musawwiq ya, sesuatu yang membuat yang awalnya nggak boleh jadi boleh. Itu ada babnya sendiri. Ya. Nah, ketemu. Ya udah nanti ada begini lagi. Taib ya, jadi ini inti ilmu nahwu ya, antum harus hafal. Misal gini, saat aneh kayaknya keberatan nih kalau belajar, kalau ngapal jurmiyah semuanya, biarin nggak apa-apa, jangan semuanya. Tapi bab ini harus hafal. Bab ini harus hafal. Karena ini inti dari ilmu nahwu. Kita tahu bahwasanya i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Rafa ada 4 tandanya. Dhammah, waw, alif, nun. Nasab ada 5. Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Jar ada 3. Kasrah, ya, fathah. Jazm ada 2, sukun sama al-hasbu. Coba antum nggak hafal, bengong kan? Makanya harus hafal. Beserta apa saja mengalami itu. Yang ketika rafa tandanya dhamma ada 4, si mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Harus hafal semuanya ya. Jadi boleh nggak ngapal bab-bab yang lain, tapi bab ini wajib dihafalin ya. Jadi besok ketemu setor ya kemana ya? Iya. Nggak apa-apa, pokoknya yang penting antum hafal semuanya ya. Besok kan yang tanya ya, harus di luar kepala. Tanda i'rab ada berapa, tandanya apa saja, yang mengalami i'rab itu apa aja. Ya, nggak perlu harus sama kayak jurmiyah, pokoknya yang tanya tahu gitu. Ya. Tapi kalau bisa hafal, bagus. Kayaknya salah satu dari kalian ada yang udah hafal ya? Siapa? Ini siapa nih? Nggak tahu ini, Tiara atau Afra? Hah? Tiara ya? Ya. Jangan kalah sama akhwat nih, jangan bikin malu aneh gitu ya. Aneh aja dari kelas 1 SMP udah hafal. Antum udah kelas berapa sekarang? Aneh dari kelas 1 SMP berarti tahun berapa ya? Kelas 1 SMP itu aneh tahun 2001. Udah berapa tahun tuh dari sekarang? Aneh udah ngapal dari 20 tahun yang lalu. Tapi masih ingat sampai sekarang? Di murojaah terus, ngajar terus. Ya tahu kan, berarti antum kalau mau bisa ya ngajarin orang gitu ya. Taib, lanjut ya. Faslun, baca sama sekarang. Hah? Baca doang, kenapa emang ya? Gak apa-apa baca doang. Faslun. Ini Ustaz Asep, lam ya'ti saya. Taib, Nasir. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun. Al-mu'rabatu qismun yu'rabu bil harakati wa qismun يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث سليم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك 3 أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف
bihadfi akhirih walladhi yu'rabu bil Udah selesai. Itu udah beda pembahasan. Faslun, bagian fasal ya, suatu pembahasan gitu aja. al-mu'rabat bagi menjadi dua. Isim yang mu'rab, jangan isim mu'rab. Kata yang mu'rab, kata yang mu'rab terbagi menjadi dua. ada yang berubah harokatnya, Ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya. ada yang berubah hurufnya. Dan Maka yang berubah harokatnya Maka yang berubah harokatnya ada empat jenis. Isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung yang tidak bersambung di akhir sesuatu dan semuanya semuanya dirofakkan dengan dhamma dirofakkan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah dan dikhafatkan dengan kasroh dan dijazmkan dengan sukun. dan keluar dari ketentuan tersebut ada tiga hal. Jama' muannas salim yang dinasabkan dengan nggak pakai yang jama' salim dinasabkan dengan jama' kasroh. muannas salim dinasabkan dengan kasroh, dan isim yang tidak bertanwin dikhafatkan dengan fathah dan Fi'il mudhari ya? mu'tal akhir dijazmkan dengan membuang akhirnya. Naam ya. Qala al-muallifu rahimallahu taala faslun. Ini berarti jadi apa faslunnya Arabnya? Khobar ya. Khobarun mubtada'in mahdhufin takdiruhu hadza faslun. Jadi setiap judul bab, judul kitab dia adalah khobar. Mubtadanya mana? Hadza. Ya, misalnya itu kitab kan matan al-jurmiyah ya. Berarti hadza matnu al-ajurrumiyati. Ya, kayak gitu. Al-mu'rabatu qismani. Apa mu'rabat? Mubtada ya. Qismani khobar. Katanya mubtada sama khobar harus sama jenisnya. Itu yang satu jama', yang satu musanna. Kok boleh? Antum kemarin belajarnya gitu kan? Karena apa? Dikutip. Apanya yang dikutip? Karena emang kita lagi pengen ngomong bahwa mu'rabat itu ada dua macam kan? Jadi nggak bisa dipaksa harus banyak macamnya. Sama kayak dalam ayat at-tolaqu marrotan. Masa cuma gara-gara tolak mufrad kemudian khobarnya harus marrotun mufrad juga kan enggak? Karena memang hukumnya itu cerai dua kali kan? Maksudnya cerai yang boleh apa? Yang boleh langsung rujuk tanpa istrinya nikah dulu sama orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau pada keadaan di mana memang itu yang kita maksudkan ya nggak apa-apa, nggak sama jenisnya. Ya. Jadi kismani adalah khobar. Kismun yu'rabu bil harokati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Kismun jadi apa? Badal min kismani. Yu'rabu fil apa ini namanya? Fil mudhari mabniun lil majhuli marfuun. Naibul fa'ilnya mana? Kismun ya. Jadi naibul fa'ilnya yaudu ala kismun. Bil harakati jar majrur wa kismun ini ma'tuf ya. Kismun ma'tufun ala kismun lagi ya. Falladhi yurau bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang mu'rabnya dengan harakat, artinya yang berubah adalah harokatnya itu ada 4 macam. Falladhi fa harful istinab. Alladhi apa? Si mausul sebagai apa? Mubtada betul. Jadi alladhi sebagai mubtada. Yurabu fil mudhari wa nil majhul, naibul fa'ilnya kembali ke alladhi bil harakati jar majrur arba'atu khobar ya. Khobar dari alladhi anwa'in mudhafun ilaihi. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsi salimu wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Al-ismu jadi apa? Badal dari
arba'atu. Al-mufradu na'at, ya. Wa jam'u ma'tuf ke alismu. At-taksir mudhafun ilaih. Nah, dari mana? Kalau wal jam'u taksiru, iya ini kan wa jam'u taksiri, jelas mudhaf ilaih. Wa jam'ul muannatsi salimu jam'u ma'tuf ke alismu. Al muannatsi mudhafun ilaih. As-salimu na'at ke jam'u, ya. Nah, wal fi'lu sama ma'tuf ke isim, ya. Al mudhari'u na'at alladhi si maksud sebagai na'at lagi. Kan fi'il mudhari yang. Nah, berarti yang itu sebagai na'at. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yatasil fi'il mudhari'un majzumun bilam bi akhiri jar majrur haknya mudhaf ilaih syai'un fa'il. Wa kulluha turfa'u bid dhammati. Kullu sebagai mubtada, ya. Jadi gini, kalau kita bilang matub ntar turfa'u jadi apa? Kan artinya apa? Semuanya itu dirofahkan dengan mubtada. Ini kalimat sempurna kan nih? Jadi nggak mungkin kita bilang kulunya itu matuf, ya. Jadi kulu mubtada hanya mudhaf ilaih, turfa'u fil mudhari majhul, kemudian naibul fa'ilnya ke kulu, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khabarul mubtada. Jadi khabarnya kullu adalah turfa'u bidammati jar majrur wa tunsabu bil fathati. Ini sama kayak tadi i'rabnya. Wa tukhfadu bil jarri wa tukhfadu bil kasrati wa tuzamu bis sukuni. Ini hukum asalnya, ya. Jadi hukum asalnya yang mu'rab dengan harokat dia rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasra, jazm dengan sukun. Ini hukum asalnya, ya. Tapi kan nanti ada beberapa yang di luar itu, ya, pengecualian. Makanya kata beliau wa kharaja an dzalika salah satu asya'a, dan keluar dari ketentuan tersebut 3 sesuatu, ya. Kharaja fil madi an dzalika jar majrur, salah satu fa'il, asya'a apa? Mudhafun ilaihi. Jam'ul muannatsi salimu yunsabu bil kasrati. Jama' muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Jamu jadi apa? Itu dari mana? Nah, ini kita harus jeli, ya. Ada yang bilang badal, ada yang bilang mubtada. Yang benar yang mana? Kan sebelumnya ada kalimat wa kharaja an dzalika salah satu asya'a. Yang keluar dari ketentuan yang tersebut ada 3 sesuatu. Jamul muannatsi salimu yunsabu bil kasrati. Jadi dia sebagai mubtada atau badal? Kalau dia sebagai badal, nanti yunsabu jadi apa? Kan coba antum kalau nerjemahin itu kalimatnya sempurna enggak? Jama' muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Kalimat bukan? Kalimat. Berarti apa? Mubtada. Jadi jam'u mubtada. Al muannatsi mudhaf ilaihi as-salimu na'at yunsabu fil mudhari majhul, fa'ilnya kembali ke jam'u. Jumlah dari yunsabu sebagai fa'il. Kok fa'il? Sebagai khobar, ya. Paham, ya? Jadi kalau ngira itu harus jeli. Kalau kita bilang dia adalah sebagai badal, ntar yunsabu jadi apa? Ya. Jadi gantung kalimatnya. Ya. Kemudian jamul muannats salim musabil bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Nah, ini juga sama, mubtada lagi nih. Kita nggak bisa bilang dia ma'tuf ke jam'u, kenapa? Karena ada khobarnya di belakang. Yang mana? Yukhfadu bil fathati, kayak gitu, ya. Jadi ngirab itu harus jeli. Lihat sebelumnya, lihat setelahnya. Begitupun yang terakhir. Wal fi'lul mudhari mutalul akhir yujzamu bihadfi akhirih atau bihadfiha. Bihadfi akhirih yang itu, ya. Nah, lihat. Al fi'lul mudhari mutalul akhir itu mubtada lagi. Nanti khobarnya yang mana? Yujzamu. Ya. Paham, Tom? Iya. Jadi kalau bab i'rab menjelaskan bahwasanya i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian kalau bab ma'rifah atau alamat i'rab menjelaskan tanda i'rab secara detail.
Ya misalnya rofa ada 4 tanda, nasab 5, jar 3, jazm sukun. Kalau yang ini ngapain ini? Meringkas, membagi bahwa yang mu'rab itu ada 2 kelompok. Ada mu'rab bil harokat, ada yang berubah harokatnya, ada yang mu'rab bil huruf, ada yang berubah hurufnya. Ya. Inilah alasan kenapa namanya bukan dhamma, fathah, kasrah, sukun. Berhubung yang berubah bukan cuma harokatnya, ada kata yang berubah hurufnya, makanya dipakai istilah yang mewakili i'rab. Kenapa rafa dinamakan rafa? Karena rafa kan di atas, dhamma di atas kan. Kenapa kasrah namanya jar? Jar itu artinya rendah, di bawah, makanya dia namanya jar. Kenapa sukun namanya jazm? Karena keikat kan? Karena bulat namanya jazm. Jadi dibuat istilah yang lebih umum. Karena mu'rab ada yang harokat, ada yang huruf ya. Yang berubah harokatnya ada 4 ya. Si mufrad, contohnya ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Lihat harokatnya berubah kan? Zaidun, zaidan, zaidin. Jamak taksir, ja'a rijalu, ra'aitu rijala, marartu bir rijali. Sama, lu, la, li, berubah harokatnya. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim. Ya. Misalnya ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Cuma jamak muannas salim ini antara nasab sama jar sama ya, sama-sama fathah ya. Bedanya ketika dia nasab itu bukan tanda aslinya, dia namanya tanda niabah ya. Misalnya kita mau bikin kalimat ra'aitul muslimati, coba i'rab al muslimati. Al muslimati apa i'rabnya? Maf'ulun bihi, mansubun, nasbihi, al kasratu, niabatan, anil fathati, li'annahu jamu manasin salimun, gitu ya. Nggak boleh antum bilangnya maf'ulun bihi mansubun, walam nasbihi kasratun dhahiratun fi akhirnya, nggak boleh. Karena i'rab dhahir itu berlaku untuk yang tandanya asli. Kalau tandanya far'i pakainya niabah. Paham tuh? Baik, lanjut. Nafal baca. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadzfiha. Nah, tarjim. Dan yang mu'rabnya dengan deketin tuh. Dan yang mu'rabnya dengan huruf ada 4 keadaan, yaitu ketika musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah dan af'alul khamsah, yaitu af'alul khamsah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Nah, adapun musanna rafa dengan alif dan nasab dengan takhfadul ya. Dan khofnya atau jarnya dengan ya. Adapun jamak mudzakkar salim, rafanya dengan wawu dan nasabnya dengan dinasabkan dan dijarkan ya. Nasab dan jarnya dengan ya. Adapun asmaul khamsah, isim yang 5, rafanya dengan wawu dan nasabnya dengan alif, sedangkan jarnya dengan ya. Adapun af'alul khamsah, rafanya dengan nun dan nasabnya dengan nasab dan jazmnya dengan menghapus nun. Nah, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Sama yang 4 juga ya.
Jadi kalau tadi mu'rab dengan harokat ada 4, mu'rab dengan huruf ada 4 juga. Alladhi sebagai apa? Sama kayak tadi ya. Alladhi mubtada, yu'rabu fil mudhari majhul, naibul fa'ilnya kembali ke alladhi bil hurufi jar majrur arba'atu. Iya. Khabar dari alladhi ya. Nah. Kemudian anwa'in sebagai mudhafun ilaihi. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salim wal asmaul khamsatu wal afal khamsatu. Ada 4 ya. Apa namanya? Musanna, jamu mudzakkar salim, isim yang 5 sama fiil yang 5. Nah, ini keempat-empatnya ini yang berubah adalah hurufnya bukan harokatnya. Contohnya ja'al muslimani ra'aitul muslimaini. Huruf harokatnya berubah enggak? Apanya yang enggak berubah? Sama-sama kasroh kan? Mau kita bilang ja'al muslimani ra'aitul muslimaini, kalau harokatnya sama-sama kasroh. Bedanya apa? Yang satu alif, yang satu ya. Berarti dia yang berubah adalah hurufnya bukan harokatnya ya. Taib ada 4 ya. Musanna, jamu mudzakkar salim, isim yang 5, fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Disitu dikatakan wazannya wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Berarti ini domir apa aja nih? Huma, antuma, Terus hum, antum, dan anti. emang ada huna? Enggak ada. Jadi huma, antuma, antum, hum sama anti. Kalau huna mantuna enggak ada ya? Karena kalau huna sama antuna apa? Kelompoknya yang mana tuh? Mabni ya. Fi'il mudhari dhamir huna sama antuna dia mabni. Ya misalnya yaktubu, yaktubna sama taktubna itu namanya mabni. Dia mau dikasih huruf nasab lan, mau dikasih huruf jazm lam, nggak ngaruh. Yaktubna kalau ada lan jadi lan yaktubna. Ada lam yaktubna ya. Jadi dari 14 fi'il mudhari yang 2 nggak kena pengaruh mabni. Sisanya ada yang masuk ke fi'il mudhari yang tidak bersama dengan sesuatu, ada yang masuk ke al-af'alul khamsah ya. Nah. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tufadu bil ya'i. Adapun musanna dia dirafakan dengan alif. Contohnya ja'at talibani. Dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ra'aitu talibaini marartu bit talibaini. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fa yurfa'u bil wawi. Ya, contohnya misalnya ja'al muslimuna wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Sama ya, kayak musanna. Musanna sama jamu mudzakkar salim itu ketika nasab dan jar sama-sama ya, ya. Contohnya ra'aitul muslimina marartu bil muslimina. Wa amal asmaul khamsatu faturfa bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Ini paling sempurna ya. Jadi mu'rab bil huruf yang paling sempurna adalah isim yang 5. Dia ketika rafat dengan waw, ja'abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa du ilmin. Ketika nasab dengan alif, ra'aitu abaka wa akhuka wa hamaki wa faka wa da ilmin. Ketika jar dengan ya, marartu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa di ilmin. Terakhir wa amal afal khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Adapun fi'il yang 5 dirafakan dengan nun, maksudnya subutun nun ya. Al muslimuna yusalluna fil masjidi. Al muslimani yusalliyani fil masjidi. Anti tusallina fil masjidi. Itu kalau kita i'rab semuanya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni. Sementara kalau dinasabkan atau dijazmkan sama-sama membuang nun. Jadi fi'il yang 5 mau kemasukan lan huruf nasab ataupun lam huruf jazm sama-sama dibuang apanya? Nunnya ya. Baik. Barakallahu fikum. Hal ini soal. Berarti setelah yang kita tahu dia itu bukan badal, kalau misalnya setelah badal kalau setelah dia itu ada jumlah ya. Iya. Jadi kalau setelah
bilangan-bilangan kayak salah satu asya, khamsatu anwa, sittah asya segala macam, itu lihat setelahnya ada khobarnya atau enggak. Kalau ada khobarnya berarti itu mubtada. Terus badalnya mana? Jumlahnya sebagai badal. Jadi malah jumlahnya yang sebagai badal. Kayak tadi. Wa kharajan dzalika salatu asya'a jamu mansal yunsabu bil kasrah. Itu jumlah dari sepanjang itu tuh dia sebagai badalnya salah satu. Paham ya? Karena kalau kita bilang jamunya sebagai badal, ntar yunsabu sebagai apa? Nah, akannya bisa. Ya. Jadi dia sebagai khobarnya. Ya. Baik. Ada lagi? Kalau misalnya untuk fi'il mudhari majhul itu bisa kalau kita bilang fi'il mudhari majhul atau ada tambahan kata-kata yang tersebut. Iya, pakai mabniun. Itu standarnya. Jadi bilangnya fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli. Tapi istilah mabni sini bukan lawannya mu'rab ya. Istilah mabni itu adalah bangunannya, susunannya, bentuknya majhul. Bukan mabni lawannya mu'rab. Makanya ngirabnya marfu kan tetap. Kayak tadi yurabu ya, kita katakan fi'lun mudhari'un mabniul majhuli marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi istilah mabni di situ bukan berarti kalau dia tuh mabni lawannya mu'rab. Tapi mabniul majhuli itu istilah bahwa dia adalah susunannya, bentuknya adalah bentuk yang pasif, bukan bentuk yang maklum aktif. Karena fi'il itu ada yang bina majhul, ada yang bina maklum gitu. Lagi? Ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa ada khobar muqaddam mubtada muakhar? Padahal namanya mubtada di depan. Tapi kenapa harus ada khobar muqaddam ada mubtada muakhar? Hah? Kenapa? Ya itu bukan jawaban. Kemarin itu tentang supaya yang khobarnya itu bisa berbentuk bukan bisa Benar. mubtada'nya itu bisa berbentuk benar. Iya. Supaya khobarnya itu bisa berbentuk ma'rifat. Terbalik. Nakiro. Kalau mubtada memang ma'rifat ya. Jadi adanya mubtada muakhar salah satunya adalah untuk membolehkan mubtada nakiro. Contohnya, rajulun fil fasli, boleh nggak? Ya akhi, rajulun fil fasl, boleh nggak? Nggak boleh. Karena mubtada harus ma'rifat. Gimana caranya biar mubtada itu nakiro? Puter. Fil fasli rajulun. Boleh? Boleh, ya. Itu faedah yang pertama dari sisi nahwu. Kalau dari sisi balaghah, mubtada diakhirkan itu diantara fungsinya untuk apa? Takhsis ya atau taukid. Kadang-kadang buat takhsis mengkhususkan makna, kadang-kadang buat taukid ya. Fil fasli Zaidun. Apa bedanya Zaidun fil fasli? Saya di dalam kelas. Kalau Zaidun fil fasli, informasi utamanya apa? Hah? Iya. Kalau fil fasli Zaidun tuh seakan-akan kita menegaskan bahwa yang di kelas tuh benar-benar Zaid. Misalnya ada yang bilang Zaid ada di kelas. Oh masa barusan Anila lagi makan tuh di bawah pohon gitu kan? Haqqan fil fasli Zaidun. Nah itu. Kalau dari balik kayak gitu tuh udah menekankan yang ada di kelas itu benar-benar Zaid bukan yang lain gitu. Ini namanya taukid dari sisi taksis ya, pengkhususan. Atau nanti kalau udah belajar balaghah makin paham lagi ya tentang masalah-masalah kayak gini. Nanti lah insyaallah habis. Ini aneh kan buku balaghahnya lagi aneh tulis ya. Mungkin 70% lah. Ini targetannya Ramadan selesai. Karena kan janjiannya buat musyrif bait gratis buku cetaknya ya. Aneh target insyaallah Ramadan selesai ini balaghahnya. Jadi ntar pada Ramadan kita langsung buka kelas balaghah. Karena aneh paling suka ngajar ya. Aneh tuh merasa bahwa kemampuan aneh dalam memahami sesuatu tuh lebih tinggi kalau aneh ngajarin gitu. Kayak dulu mungkin waktu aneh belum ngajarin nahwu shorof ya biasa-biasa aja. Tapi begitu ngajarin nahwu shorof ya jadi ngelotok kan. Sama kayak balaghah. Terus terang aneh kalau balaghah itu belum menguasai secara sempurna. Karena memang balaghah itu terlalu luas ya, terlalu banyak istilahnya. Makanya harapannya dengan mengajarkan bisa lebih memperkuat pemahaman. Learning by teaching gitu ya. Tapi harus punya basic. Kalau nggak punya basic, namanya menyesatkan orang nanti.
Nanti ngajarin orang bukannya tambah bener malah tambah salah. Jadi harus punya bekal minimal juga ya. Jangan main ngajarin juga gitu ya. Tep, ada pertanyaannya? Itu sama yang kayak mau ini dikedepankan itu juga bermakna tauhid. Betul ya, kayak iyyaka na'budu. Kenapa nggak na'buduka wa nasta'inuka aja ayatnya? Nah, ini untuk taksis ya. Bahasa balagonya itu qasr atau taksis, menghususkan. Ya, misalnya nanti ini Naufal punya istri, uhibbuki, itu biasa. Uhibbuki itu biasa, tapi kalau iyyaki uhibbu itu membatasi, nggak ada lagi yang kau cintai selain engkau gitu kan. Gitu ya, itu namanya taksis. Memang belajar bahasa Arab itu makin lama makin menarik ya, makin menantang. Baik, yang Ikhwan? Kan tadi misalnya ketika ini waladhi ulagu kita istilahnya hafal apa namanya, oh ini fi'il majhul, ini apa waladhinya bisa jadi mubtada, tapi baru hafalan aja kan kita belum paham. Oh ini gini, jadi baru hafal, oh ini baru hafal letak gini. Ya nggak apa-apa, namanya belajar gitu ya, butuh waktu ya. Aneh aja dulu waktu belajar 2 tahun nggak ngerti apa-apa, sabar-sabar aja. Antum udah berapa tahun? Baru mulai kan. Jadi memang kalau yang paling sulit itu kan di mana-mana ya, itu yang pertama kan. Tapi kalau udah langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya gampang. Karena kalau dalam ilmu kimia itu namanya energi aktivasi ya. Kayak listrik paling gede itu saat diapain? Dinyalain pertama kan. Mobil ketika dinyalakan pertama itu paling berat, tapi kalau udah nyala udah enteng. Ya sama kayak kita waktu belajar. Yang paling sulit itu di awalnya ketika mulai belajarnya, karena ini puzzle-nya masih misa-misa. Ini mubtada di sana, hal di sana, dzorob di sana gitu kan, tamis di sana, belum nyatu gitu kan. Gimana cara menyatukannya? Ya kayak gini, antum baca sendiri, i'rab sendiri gitu. Yang jadi pertanyaan, antum tadi sebelum masuk kelas ngirab sendiri nggak? Berarti kalau belum, ya berarti belum ada. Jangan salahkan siapa-siapa selain diri antum gitu. Kadang-kadang pelajar tuh kayak gitu ya. Kok aneh belajar lama-lama nggak ngerti-ngerti ya? Gampang nih menanyanya. Ente sebelum belajar baca dulu nggak? Enggak. Habis belajar mutola'ah nggak? Murojaah nggak? Enggak. Jangan salahkan siapa-siapa. Iya kan? Udah tahu jawabannya kan? Kayak gitu. Jadi ya itulah, hadirkan kecintaan di dalam diri sendiri untuk belajar gitu ya. Kalau udah ada kecintaan, nggak ada yang nanyain, nggak ada yang nyuruh, insya Allah jalan sendiri. Aneh waktu dulu passion kalau aneh bilang. Aneh memang awalnya diminta sama orang tua gitu kan, ya belajarlah bahasa Arab biar pintar gitu kan. Oh ya udah. Tapi lama-lama cinta. Kalau udah cinta nggak pakai disuruh, nggak pakai ditanya gitu kan, nggak diminta, belajar sendiri. Pokoknya aneh mah sebelum kelas udah pasti apa tuh, siap-siap. Nih kira-kira nih syekhnya bakal baca sampai halaman ini. Aneh siapin di rumah. Nanti begitu setelah belajar, aneh belajar lagi. Nah, antum kayak gitu nggak? Kalau belum kayak gitu nggak paham ya udah, jangan salin siapa-siapa selain diri antum sendiri gitu ya. Taib ya. Mungkin sampai sini dulu. Saya udah nungguin ya. Naktafi bihada wa nakhtatim darsana bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.